Halo semuanya, bersama saya Polar di acara pembahasan review dan spoiler serial anime. Dan kali kita akan mereview anime Kaminoto The Tower of God episode ke-6. Jadi tonton sampai habis videonya, biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Dalam episode ini, kelihatannya para penonton yang belum baca komiknya dapat membayangkan dengan apa yang akan terjadi pada Rahel, si perempuan cantik kesukaan para penonton. Ya, saya cuma sarkas ya. Karena di sini saja, jika kalian menyadari bahwa ada banyak sekali tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dengan si cewek satu ini. Yang pertama si Kun, yang bilang kalau Rahel itu sangat berambisi dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan yang kedua itu, yang menyadarinya adalah si Endorsi, yang melihat ada yang aneh dengan Rahel dan mencurigakan maksudnya. Bagaimana dengan kalian para penonton video ini? Apakah kalian dapat menemukan tanda-tanda yang tidak beres dengan Rahel yang ada pada episode kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Pada awal episode ini, kita bisa melihat sebuah flashback yang dirasakan oleh Bam karena dia sedang di masa koma gitu ya ngomongnya. Karena di episode lalu, di mana event Crown Game sedang berlangsung, si Bam kan mengalami luka di kepalanya yang membuat dia cukup terluka. Padahal mah pingsan aja sih. Dan di sini bisa terlihat kalau ternyata ada Kun yang selalu menemani si Bam ketika dirawat di sini. Karena memang yang cuman Kun aja yang selalu menemani si Bam dari awal. Jadi ya Kun yang akan selalu mendukung si Bam tanpa ada maksud apa-apa. Berbeda dengan tamu yang tiba-tiba datang ke ruangan Bam yang sedang beristirahat. Ya, siapa lagi kalau bukan si cewek manipulatif, Rahel. Seorang perempuan kesukaan para penonton. Best girl on anime 2020. Ini sarkas ya, jangan dianggap serius ya. Ya, yang bertamu pada ruangan si Bam adalah Rahel, yang dimana Kun yang menerima dirinya untuk masuk ke dalam ruangan tersebut dan mulai menceritakan apa yang dia lakukan dan apa hubungan dirinya dengan si Bam. Karena terlihat di sini dia menceritakan mengenai masa lalu Bam yang sangat kesepian dan masa lalu Bam yang tidak mengerti apa-apa. Terlihat sangat sedih memang untuk mendengarnya, tapi apakah kalian sadar bahwa mengenai ekspresi Kun ketika Rahel sudah menceritakan dan mengatakan permintaannya? Tunggu, sebelumnya juga kan Kun sudah mulai mengeluarkan ekspresi dingin ya dengan kedatangan si Rachel di sini. Walau memang si Kun itu terlihat kaget dengan kedatangan si Rahel yang tiba-tiba datang ke tempat si Bam. Namun jika kalian ingat mengenai Kun yang selalu akan waspada dengan kelakuan orang lain, di sini insting Kun yang bekerja cukup baik selalu memperhatikan setiap kata dan perilaku dari si Rahel. Jika kalian sadar, ketika Rahel mengutarakan permohonannya, Kun yang mendengarnya langsung berkata bahwa Rahel itu adalah orang yang egois dan hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Dan dia cukup berambisi dan cukup jahat juga ketika menyangkut dengan si Bam. Makanya Kun yang langsung berpikiran untuk menjauhkan Bam dari cewek berbahaya ini. Dan sebenarnya seingat saya di agen komiknya, tidak ada percakapan yang sejelas di animenya. Karena di percakapan itu kebanyakan si Rahel yang ngomong, dan si Kun ini nggak pernah ngomong, hanya ngomong sedikit-sedikit doang, dan nggak pernah dijelaskan alam bawah sadar si Kun itu ngomong apa di dalam pikirannya. Jadi di animenya cukup jelas dijelaskan yang membuat para penonton itu cukup mudah mengerti dan bisa bersiap dengan segala kemungkinan yang ada ketika berhadapan dengan karakter yang satu ini. Maksudnya Rachel ya. Setelah adegan itu, ada adegan yang cukup manis diperlihatkan oleh Rak. Ya, walau sebentar doang dengan adegannya, tapi ngeliatnya udah bisa ngebuat penonton itu tahu kalau teman terbaik dan sejati dari si Bam itu adalah Rak dan Kun di sini. Karena di adegannya cuma sebentar doang, dimana si Rak itu lagi ngumpet-ngumpet mau ngeliatin keadaan si Bam lewat pintu masuk. Dan itu adegan yang menurut gue manis banget sih. Si Rak jadi sundere gitu kan pas disamperin sama si Kun. Ya, walau biasanya gue akan bilang nggak bakal cocok kalau kayak gini, tapi di sini gue kasih pengecualian karena ngeliat si Rak yang sundere gitu, gue cukup senyum-senyum sendiri ketika ngeliatin adegannya. Lalu ada adegan yang cukup menarik lagi diperlihatkan dari adegan di mana si anak jahat bertemu dengan si cowok yang pakai baju olahraga yang sedang meminta bantuan dari cowok untuk memegang Black March. Jika di komiknya sih, dalam percakapan di sini Black March tidak ada bereaksi apa-apa. Berbeda dengan seperti animenya, yang di sini Black March bisa nyetrum si cowok karena tidak mau dipegang olehnya. Di sini menambah adegan yang cukup aktif menurut gua. Karena di sini lebih masuk akal ya, di mana si Black March udah jelas bisa ngomong, tapi di komiknya di awal-awal jarang bisa ngomong dan cuman sekilas aja munculnya. Jadi di sini lebih banyak diperlihatkan fokus dari Black March itu seorang cewek bisa ngomong dan bisa berinteraksi. Jadi para penonton yang belum baca komiknya bisa lebih jelas mengerti dan bisa lebih menyukai adegan yang ditampilkan di sini ya. Sebelum saya menjelaskan mengenai perkelahian antara si anak jahat dengan si Endorsi jahat, saya akan bilang dulu mengenai kelas atau kelas yang ada pada tower. Walaupun nggak semua, cuman kayak kilasannya aja. Karena pertarungan yang akan berlangsung dalam tower dan semakin menaiki tower itu, pertarungan yang dilakukan kebanyakan akan berpusat pada pertarungan dalam tim. Ya, walau kadang-kadang ada tes individual, namun kebanyakan akan diadakan pertarungan antara tim yang mengharuskan para peserta untuk bekerja sama dalam melewati tes yang diberikan dan mencapai puncak menara. Ya
pasti intinya kan puncak menara kan. Di sini sejujurnya saya tidak akan membahas semua kelas yang ada karena takut durasi yang kelamaan. Jadi saya akan buat video tersendiri mengenai kelasnya yang ada pada seri Tower of God ketika dalam pertarungan dan fungsinya itu apa. Biar yang masih belum mengerti maksudnya apa, biar jadi ngerti, dan yang sudah ngerti biar bisa makin ngerti lagi ya. Jadi di sini para peserta yang sudah berhasil melewati tes event Crown Game akhirnya bisa berhenti sejenak dan memulai pelajaran yang akan sangat berguna dan penting sebenarnya untuk perkembangan kekuatan dari para peserta yang ada. Kan seperti yang kalian tahu bahwa para peserta di sini masih belum memiliki kekuatan yang hebat dan kuat karena sebagian besar dari mereka masih belum melakukan kontrak dengan administrator menara yang bentuknya cukup meyakinkan seperti naga. Dan di sini gue yang melihatnya cukup keren sebenarnya, walau di bagian hidung atau moncong naga gitu deh. Di situ ada terlihat kayak ada banyak karang-karang gitu ya, jadi kayak nggak pernah dibersihin tuh mukanya itu. Nah, di dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Shibam, akhirnya kita bisa melihat banyak karakter yang sebelumnya belum terlihat sudah muncul ya. Ditambah lagi kita bisa melihat guru-guru yang akan mengajar para peserta di sini agar bisa memahami kemampuan mereka. Terutama guru yang mengajari Shibam mengenai Shinsu ini, di mana di sini kelihatannya bentuknya aneh kayak gantungan kucing model gede gitu, atau kelihatannya kayak kostum domba gitu ya. Dan itu gue awalnya pas baca komiknya itu gue mikir cewek, tapi pada saat gue baca komiknya terus-menerus, gue pernah melihat bentuk tubuhnya asli, botak palanya, rese bener itu. Dan itu dia cowok tetap ya. Gue terlalu sering terkena trap di sini terlebih lagi. Akhirnya di sini gue melihat karakter Ho yang gue kira cewek, rambut kuning terus baju putih punya tanduk merah itu. Sudah pernah gue omongin juga karena dia pas ngomong sama Shibam itu kedengeran suaranya berat banget men. Walau udah dihalus-halusin tetap aja suaranya kedengeran cowok banget. Gue tidak kuat men melihat penderitaan trap di sini. Mental gue naik turun bisa nggak stabil gue lama-lama ngelihat trap di sini cerita. Apalagi di komiknya kadang-kadang kagak jelasin nih karakter cewek apa cowok kan, gregetan jadinya kan. Dan ngomong-ngomong mengenai guru BAM yang mengajarkan mengenai Shinsu ini yang pakai tadi gue bilang gantungan kunci, itu nanti sebenarnya dia itu adalah assassin, seorang pembunuh bayaran dari klan apa gitu yang ada di tower itu. Jadi kayak masih ada hubungannya nih si gurunya ini sama nanti kematian si Ho. Ups, spoiler. Setelah itu, kita akhirnya bisa melihat adegan yang cukup manis seperti anak sekolahan di beberapa anime Jepang yang selalu makan siang bareng di kantin dengan nyaman. Karena bisa terlihat kan kalau keadaan mereka sekarang ini adalah sesi pembelajaran. Jadi bisa terlihat disinilah waktu yang tepat untuk membuat koneksi di antara para peserta yang ada di sini. Karena koneksi di sini memungkinkan mereka untuk bisa bertarung bersama jika sewaktu-waktu tim yang dipilih adalah teman dari koneksi mereka. Dan ada pemikiran dari si cewek yang bernama Endorsi, di mana dia mikir untuk apa para orang-orang di sini kelihatan bersahabat dengan musuh. Itu nggak salah juga pemikirannya, namun memang kelihatannya sudah direncanakan dan sudah benar harus membentuk koneksi agar bisa nyaman ketika menaiki tower bersama-sama. Masuk dalam pembahasan mengenai Putri Zahart, di mana di sini sudah dijelaskan secara jelas harusnya, di mana Putri Zahart itu bukan berarti si penguasa tower nikah sama cewek terus punya anak dan terus-menerus begitu. Enggak gitu maksudnya men. Seperti yang kalian lihat di sini bahwa penjelasan mengenai Putri Zahart itu adalah pemilihan orang-orang yang berbakat dari beberapa suku dan klan yang ada di dalam tower. Jadi di dalam tower itu sudah mirip dengan daerah kerajaan dan benua, di mana ada suku yang berbeda-beda dan ras yang berbeda-beda juga. Nah dari sinilah terlihat kalau Zahart sendiri bisa melihat dan mengambil atau mengangkat seorang putri dari beberapa ras, dari klan atau kerajaan yang berbeda-beda. Karena mereka adalah orang yang berbakat dan memiliki kemampuan yang tinggi. Makanya seperti Yuri Zahart, di mana dia adalah seorang perempuan jenius yang dapat menerima senjata Black March dari seri 13 bulan. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah perkelahian antara si Endorsi dan si anak. Si cewek kadal hijau yang pada saat latihan tanding di sini mereka berdua berantem dengan cukup intens pertarungannya. Karena di sini si Endorsi yang sudah mengetahui semua Putri Zahart tidak mengenali si anak Zahart. Well, kenal sih, cuman dia kurang tahu aja kebenarannya. Dan di sini sudah terperlihatkan percakapan antara si Endorsi dan dengan si anak. Di mana si anak sudah menjelaskan bahwa dia ingin membalaskan dendam ibunya yang seorang Putri Zahart dan pemilik Green April sebelumnya. Dan terlihat juga kalau seperti yang diceritakan di sini, kepemilikan Green April dari ibunya si anak ini membawa rasa iri dari para putri lainnya yang memiliki kekuatan dan backingan yang cukup besar dibandingkan ibunya dari si anak Zahart ini. Oleh karena itulah mereka diserang habis-habisan untuk diambil senjata Green April-nya. Kelihatannya begitu ya, karena di sini soalnya kayak sikut-sikutan ceritanya. Ada yang iri dengan senjatanya, makanya mereka pengen ngambil senjata itu. Jika ada yang salah mohon direvisi ya.
Makanya, kelihatan beberapa pertarungan inilah yang akan membawa kita ke dalam cerita selanjutnya di episode 7, di mana kita akan mulai bisa melihat dengan jelas mengenai masa lalu dari si anak yang menjelaskan cerita dan apa yang sebenarnya terjadi pada rumah anak yang diserang oleh pasukan dari Putri Zahard yang lain. Tidak ada cerita yang jelas mengenai masa lalu si anak karena pembalasan dendam si anak Zahard ini masih berlangsung dan masih berfokus pada Bam aja sih ceritanya. Tapi kelihatannya sih kita akan bisa melihat lebih jelas mengenai masa lalu si anak ini di episode 7 nanti, karena dari beberapa kesempatan di animenya memang terlihat banyak sekali penjelasan yang lebih diperjelas untuk membuat para pembaca atau penonton baru sekalipun bisa mengerti dengan jalur cerita yang ada. Oke, itu ya pembahasan gue mengenai anime Tower of God atau Kaminoto episode ke-6. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa nih, bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Thank you and bye-bye.